Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat pada saat ini adalah kita bisa hadir, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan. Yang mana dengan kedua nikmat tersebut banyak sekali manusia yang tertipu, yang sehingga mereka tidak menggunakannya dengan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Kaum muslimin, tema kali ini adalah tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan barokah. Banyak sekali manusia ingin mendapatkan barokah, yang sehingga mereka mencari dan pergi kemana-mana, bahkan menempuh jarak jauh karena ingin mendapatkan barokah. Maka sesungguhnya barokah merupakan rahasia ilahi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di sini dikatakan ma nazalat fi qalilin illa kafartu. Yang namanya barokah itu tidaklah dia turun atau menimpa pada sesuatu yang sedikit kecuali akan menjadi banyak berkah. Yang tadinya sedikit jadi banyak, itu barokah. Wa ma nuzi'at min katsirin illa mahaqathu. Barokah itu tidaklah dia dicabut darinya, dari sesuatu yang banyak awalnya. Kemudian kalau barokahnya dicabut, maka akan menghapuskannya atau menghilangkannya. Itu namanya barokah. Berkah, barokah. Iya. Di sini diberikan definisi al-barokah, hiya thubutul khair fi syai'i wa dawamuhu wa ziyadatuhu. Sebagaimana dalam At-Tabarruk, ya, Dr. Judai' halaman 37 sampai 38. Beliau memberikan ta'rif bahwasanya yang namanya barokah itu hiya thubutul khair, yaitu menetapnya kebaikan, tetap kebaikan di situ. Thubutul khair fi syai' pada sesuatu. Wadawamuhu, dan melangsungkannya, artinya terus menerus, dawam, tidak putus. Kemudian waziyadatuhu, dan bertambah. Jadi kebaikan yang tetap dan terus menerus serta bertambah, itu barokah. Maka jemaah sekalian, wa qalilun mubarakun, sedikit yang diberkahi, yang ada berkahnya atau diberkahi oleh Allah, khairun min katsirin manzu'il barokah. Maka yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi barokahnya enggak ada, barokahnya dicabut. Tapi kan kebanyakan manusia itu yang penting banyaknya segala hal, nyaluke ake baik, yang penting banyak. Ya.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100. Yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, katakan, sampaikan, la yastawil khabith wat thayyib. Tidak akan sama keburukan itu dengan kebaikan. Tidak akan sama keburukan itu dengan kebaikan selama-lamanya, abadan. Walau a'jabaka kasratul khabith, sekalipun mengagumkan engkau, menakjubkan engkau, kagum banyaknya keburukan tersebut. Jadi jangan diukur dengan banyaknya kalau itu tidak baik. Dan Allah mengatakan tidak sama. Seperti halnya orang-orang yang berbuat maksiat, kemaksiatan yang seseorang lakukan itu tamhaqu barakatal umuri war rizqi. Kemaksiatan yang seseorang lakukan itu dapat menghapus keberkahan umurnya. Bisa jadi walaupun umurnya panjang. Bisa menghapus keberkahan rizkinya. Bisa jadi walaupun menurut angka-angka rizkinya itu banyak. Bukan istrinya banyak ya. Tadi mau ke laptop. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, falaisat sa'atur rizki bikathratil arqam. Oleh karena itu, bukanlah keluasan rizki yang barokah itu karena banyaknya angka-angka sekian begitu. Bukan. Wala tulul umuri, tidak juga dalam masalah umur, usia. Ya, berkah itu misalnya bikathratil a'wam, orang umurnya panjang. Barokah tidak. Ya. Tahun bertahun, tahun-tahunnya banyak, tidak juga demikian. Ya. Kecuali yang namanya berkah itu apabila di dalamnya mengandung keberkahan atau barokah. Begitu. Jadi banyak ataupun sedikit, yang penting barokah. Maka tentu kita semua dalam kehidupan dunia ini ingin mendapatkan barokah. Dan barokah itu dari Allah, bukan dari mana-mana. Barokah itu yang menurunkan adalah Allah. Maka karena barokah, meminta berkah termasuk ibadah, kita tidak boleh meminta berkah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul, para aulia, para salihin, syuhada, mereka meminta berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari sebab-sebab untuk supaya mereka mendapatkan barokah. Dan hal yang paling agung agar seseorang dia mendapatkan barokah adalah yang pertama dan utama bi ta'atillahi wa rasulih. Seseorang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ini yang paling agungnya. Ya, wa a'zamu ma tustajlabu bihil barakah bi ta'atillahi wa rasulih bi fi'lil ma'murati wajtinabil manhiyati, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, wajtinabil manhiyat, dan meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta wataubati minal muharramat, bertaubat kembali kepada ketaatan kepada Allah. Maka seseorang dia akan mendapatkan keberkahan yang besar. Allah nyatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Ini kata Allah. Allah mengabarkan lewat Rasul-Nya dalam kitabnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kunci sukses bernegara, berbangsa, dan berkeluarga, bermasyarakat.
Kunci suksesnya adalah walau anna ahlal qura amanu. Kata Allah, seandainya bahwasanya penduduk negeri tersebut amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Iman diiringkan dengan ketakwaan, berarti kekokohan, keyakinan yang kokoh dalam hati, iman kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti, kata Allah, pasti, saya katakan pasti kata Allahnya pasti, kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, bukan satu, banyak barokat, keberkahan-keberkahan yang banyak, minas sama, dari langit Allah menurunkan hujan mengandung barokah, wal ardh, sehingga bumi mengeluarkan tetumbuhan, buah-buahan, makanan, air bersih untuk penduduk bumi ini, terutama manusia. Syaratnya untuk mendapatkan barokah dari langit dan bumi, beriman dan bertakwa. Ini visi misi visi misi yang hebat Allah beritahu kepada hambanya. Tuh visi misinya, biar Allah menurunkan barokah, Allah bukakan barokah. Karena tadi orang yang beriman yang membukakan, memberikan, menurunkan barokah, mendatangkan barokah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberitahu kepada kita, hebat, tidak menutupinya, tapi diberitahu kepada kita lewat Rasulnya. Oleh karena itu, di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan barokah adalah as-sidqu fil muamalah, ya, jujur dalam bermuamalah. Kita dituntut oleh Allah, ya, dan Rasulnya juga, kalau kita ingin mendapatkan barokah, diantaranya kita harus jujur. Di sini ada sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang jual beli, tentang dua orang yang berjual beli contohnya. Karena dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dari jual beli, ya, jual beli, apapun bentuknya. Al-bayyi'ani bil khiyar, ya, dua orang yang berjual beli itu bil khiyar, ada masa memilihnya, masa milih. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Fa in sadaqa, kata Nabi, jika keduanya jujur, penjual dan pembeli jujur, uangnya bukan uang palsu, jujur, ya, ya kan, yang menjualkan barang juga jujur, dia ada barangnya sesuai yang disifatkannya. Wa bayyana, dan keduanya terang-terangan menjelaskan. Maka kata Nabi, burika lahuma, maka kedua-duanya diberkahi. Kedua-duanya diberkahi fi bai'ihima, dalam jual belinya. Akan tetapi wa in katama wa kadzaba, kalau dua-duanya saling menyembunyikan, dagangan bagus di atasnya, nah, di dalamnya busuk, ya, orang taunya barangnya bagus-bagus, pas disedok untuk melayani orang pembeli, campur yang busuk-busuk. Atau dagangan yang di atasnya bagus-bagus, terus jeruk yang bosoknya disembunyikan, ya, pas sampai rumah pembelinya kecewa, aduh ini, ya, bisa-bisa melaknat pedagangnya, seperti itu, ya. Wa kadzaba, berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus darinya keberkahan jual belinya. Demikian, ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, sebab-sebab seseorang mendapatkan barokah, ya,
wa tasmiyatu qabla al-akli, yakni membaca basmalah sebelum makan atau ketika makan. Sebelum makan kita membaca basmalah. Nampaknya ringan ya, tapi saking ringannya kadang kita lupa. Kalau menghadapi ayam bakar, ya ikan bakar, lupa baca bismillah, langsung sikat. Iya. Padahal kita ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang kita makan. Sehingga kalau berkah itu menumbuhkan kebaikan, melahirkan kebaikan yang terus-menerus dan bertambah. Atau dengan cara makan bersama, berjamaah, bersama-sama. Ini sebab mendapatkan barokah. Kata Nabi SAW, "Fastami'u ala ta'amikum." Berkumpullah kalian atas makanan-makanan kalian, makan berjamaah. Wadhkuru ismallahi alaih, dan berzikirlah dengan nama Allah, menyebut nama Allah atasnya. Yubarak lakum fih, maka niscaya engkau diberkahi karenanya atau di dalamnya. Jadi makan sebelumnya membaca basmalah, kemudian makan dengan cara berjamaah dengan keluarga, ayo kumpul makan bareng gitu ya. Insyaallah taala Allah berkahi. Allah berkahi. Yang diantaranya yang tadinya makannya malas-malas berjamaah jadi semangat. Ya. Kita merasakan kalau berbuka puasa berjamaah itu makan terus ya bisa gitu. Tapi kalau di rumah kadang-kadang sungkan. Katanya, kata kabar begitu. Dan itu diantaranya. Berikutnya, wa min asbabil barakah at-tahassunu bil ad'iyati wal adhkari ka adhkaris sabahi wal masai wa adhkarin naumi wa ghairiha. Nah ini di antara sebab-sebab barokah itu jamaah sekalian, at-tahassunu, menjaga diri bil ad'iyah, dengan doa-doa ya, wal adhkar, zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore, atau zikir sebelum tidur dan yang lainnya, supaya kita mendapatkan berkah, thubutul khair ya, kebaikan yang kokoh, yang tetap dan terus menerus, kemudian menjadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapati, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa penjagaan diri kita dengan doa zikir pagi dan zikir sore ya. Doa-doa yang kita panjatkan itu menghindarkan diri kita dari keburukan makhluk, baik makhluk yang kelihatan manusia maupun makhluk yang tidak kelihatan, yaitu bangsa jin. Karena bangsa jin dia tidak akan bisa tembus pada orang-orang yang dia menjaga zikirnya. Sekalipun tembus tidak membahayakan. Tidak membahayakan karena Allah akan menjaganya. Oleh karena itu orang-orang yang suka ngelamun, sedih, itu yang gampang dimasuki jin. Ya. Dan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia. Dari gangguan manusia. Barokah. Wa min asbabil barakah, berikutnya di antara sebab-sebab barokah adalah syurbu ma'i zamzama, minum air zam-zam. Jadi air di seluruh dunia ini sama. Mau air Karangreja, mau air Grogol, Mertasinga, pada baik sumure mengkonon iku. Yang berbeda zam-zam yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mencari air, ya yang ada aja ini air. Berkahnya apa? Allah memberikan air ini berkahnya menghilangkan haus. Ya, bukan minum ini jadi kaya. Enggak, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja. Ya, seperti itu. Jadi syurbu ma'i zamzama ini sebab. Kenapa? Karena Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, innaha mubarakah. Sesungguhnya air zam-zam ini mubarakah, diberkahi. Ya, sumurnya satu.
Awalnya kecil, kemudian dibikin sumur, tapi memenuhi semua orang yang ingin meminumnya. Bahkan ada yang mandi, gak habis-habis. Berapa ribu orang datang, ya, berhaji, berumroh. Ya, saya lihat setiap orang yang pulang dari sana bawa air Zam-Zam. Bahkan dijual gitu, ada yang dijual. Ia adalah sumur yang barokah. Innaha mubarakah. Zam-Zam itu diberkahi. Wahya ta'amu ta'min, dia itu makanan dari segala makanan. Bisa kenyang maksudnya. Minum air Zam-Zam itu bisa mengenyangkan. Tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya apalagi es, haus, tambah haus. Seperti itu. Ini kata Nabi SAW. Wa shifa'u suqmin, dan air Zam-Zam itu menjadi obat penyembuh bagi yang sakit. Ya, bagi yang sakit. Demikian sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud tentang meminum air Zam-Zam, dan bahwa Zam-Zam itu air yang diberkahi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'-nya. Berikutnya jemaah sekalian, ya, tentang sebab-sebab kita mendapatkan barokah adalah at-tabkiru awalan nahar. Berpagi-pagi di awal siang tersebut, ya, berpagi-pagi. At-tabkir, bersegera di pagi hari. Oleh karena itu, kaum muslimin sudah disyariatkan oleh Allah untuk apa? Bangun pagi-pagi. Yang lain masih tidur, orang-orang Jepang, orang-orang Cina masih tidur, orang Islam sudah bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat, orang Islam juara. Yang lain sudah masih tidur. Hayya 'alas shalah. Terus as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Ya. Oleh karena itu, umat Islam harusnya mereka angkanya baru 1, kitanya sudah 5. Setarnya lagi dari subuh. Ya, dari subuh. Bahkan ada yang sebelum itu sudah bangun, dia sholat malam. Rasulullah SAW mendoakan kepada orang-orang yang at-tabkir, bersegera di waktu paginya, di awal siangnya, dengan keberkahan. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di pagi harinya. Ya, di pagi harinya. Jadi Nabi meminta berkah kepada siapa? Allah. Nabi mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mendoakan umatnya agar diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat doa-doa baik dalam Al-Quran maupun sunnah, berkah itu diminta kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma barik lana fima a'taita. Ya Allah, kabulkanlah kami pada apa yang Engkau berikan. Bahkan ketika ada orang menikah, doanya barakallah, semoga Allah memberkahi. Ketika kita bertemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan keberkahan. Ya, bahkan ada doa, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Wa barik lana, dan berkahilah untuk kami pada apa-apa yang Engkau berikan. Jadi jangan salah. Ternyata untuk mendapat barokah itu tadi ada sebabnya, dan juga barokah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Berikutnya, bahkan di sini wa kana sokhr. Kata beliau adalah sokhr. Sokhr rajulan tajiran, seorang pedagang, seorang laki-laki pedagang. Fakana yab'atsu tijaratahu fi awwalin nahar. Beliau mengirimkan barang dagangannya, ya dagangannya di awal siang, maksudnya pagi-pagi. Maka fakathuru maluhu, menjadi banyak hartanya, menjadi banyak. Makanya ini yang dagang ya bukannya aja awan-awan. Ya banyak orang yang butuh pagi-pagi. Ya, butuh pagi-pagi. Banyak orang datang, wah masih tutup, balik maning. Ya, seperti itu. Kemudian wa min asbabil barakah, dan di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan barokah adalah ad-du'a, berdoa. Doa itu apa? Permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi. Yang tingginya siapa? Allah. Yang rendahnya kita makhluk. Itu doa. Kalau dari atas ke bawah, perintah. Ya, laksanakan perintah. Ya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa barik li fi ma a'tait. Nah, berkahilah untukku pada apa yang engkau berikan. Nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Urwah dan dengan keberkahan dagangannya. Yang sehingga fakana law ishtarat turaba la rabah fihi. Seandainya Urwah itu menjual bisnis, menjual tanah, maka tentu dia akan beruntung. Inilah jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya, di antara sebab-sebab seorang mendapatkan barokah adalah at-ta'alluqu bil Quran. Berhubungan dengan Al-Quran, ta'alluq, bergantung, berhubungan dengan Al-Quran. Apakah dengan qiraatan, sering membaca Al-Quran? Sering membaca Al-Quran. Bahkan kita upayakan dari 24 jam ini ada waktu untuk kita bisa baca Quran. Untuk kita baca Quran. Ya, Firo, baca Quran terus Firo lagi mondok sih ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baca Quran. Karena Al-Quran itu mendatangkan keberkahan. Apalagi mentadaburinya, memahami makna dan isi kandungannya, wa amalan, serta mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya. Allah berfirman dalam kitabnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah, hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, yakni Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Kalau menurunkan dari bawah apa ke atas? Dari atas ke bawah. Kami menurunkannya Al-Quran mubarak. Dari atas dibawa oleh Jibril, Jibril turun ke mana? Ke bumi. Ya, turun ke bumi. Fattabi'uh, kata Allah, kami turunkan Al-Quran mubarak yang diberkahi itu. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian Al-Quran tersebut. Wattaquh, dan laksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi lebih khusus tentang surat Al-Baqarah, kata beliau, akhdhuha barakah. Kita ambil surat Al-Baqarah, kita membaca surat Al-Baqarah itu barakah. Walaupun yang lain juga barakah, tapi ini lebih khusus, lebih istimewa. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya suatu penyesalan, ya, kerugian, nyesel. Hadis ini rawi Muslim. Berikutnya, di antara sebab-sebab kita mendapatkan barakah adalah mencari yang halal. Karena banyak manusia itu mencari yang paling banyak dari manapun asal dan datangnya, haram ataupun halal, semuanya diambil.
sebanyak-banyaknya, maka itu tidak barokah. Kalau ingin harta kita barokah, hendaklah kita mencari yang halal. Faman ya'khudhu malan bihaqqihi faman ya'khudh malan bihaqqihi yubaraku fih, yubaraku lahu fih. Kata Nabi SAW, barang siapa orangnya yang mengambil harta dengan haknya, sudah haknya, maka diberkahi dia dalam hartanya tersebut. Wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi, maka barang siapa orangnya yang mengambil harta yang bukan haknya, ya bukan haknya tuh misalnya korupsi, menipu, ya mencuri, cari wong kene ising ngentit, ngawa barang tanpa izin, ya ini. Maka kamatsalil ladzi ya'kulu wa la yashba'u, seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Kalau harta haram itu, semakin dia mencuri, semakin pengen mencuri. Semakin dia korupsi, apalagi tidak konangan, tidak ketahuan, semakin terus ingin. Nah, tidak kenyang-kenyang. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan isnadnya oleh Al-Albani dalam silsilah hadis yang sahih. Maka jemaah sekalian, wal malul haramu, harta yang haram itu mani'un minal barakah, ya, mencegah dari keberkahan. Biasanya kalau yang haram atau yang salah itu ngumpet-ngumpet, wis pasti kan. Biasanya ngumpet-ngumpet. Tapi kalau yang halal terang-terangan, mana gaji saya ini? Jelas ya, kelihatan tanda tangan. Tapi yang ngumpet-ngumpet ini penyakit ini. Ya. Jadi mencegah keberkahan, wa azamu dzalika ar-riba. Dan yang paling besarnya, ya, harta yang haram itu adalah riba. Ya. Fa huwa mahiqun lil barakah. Riba itu penghapus bagi keberkahan. Jalibun lil halakah, dapat membawa kepada kehancuran. Benar tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, saya beberapa orang, awalnya saya menanya, waduh antum tokonya besar ya? Nah, ya. Dia cerita, oh itu ngambil dari yang modelnya riba begitu. Kemudian dia akhirnya mengeluh, kayak dikejar-kejar anjing supaya mengembalikan utang dan bunganya. Dagangannya tambah habis katanya. Qadarullah, tidak berkah. Ya, tidak berkah. Banyak yang gulung tikar juga. Kadang orang nafsu tadinya lancar, langsung berpikir, oh kalau besar lebih hebat lagi. Akhirnya dia misalnya pakai uang riba, ini tidak barokah. Tidak barokah. Sekalipun masih berjalan, tidak barokah nantinya. Ya, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan demikian. Sebaliknya, kalau harta itu ada zakatnya, ada sedekahnya, maka zakat dan sedekah akan membawa atau mendatangkan barokah. Allah menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapus harta riba, menghilangkan harta riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan, menyuburkan sedekah, harta yang disedekahkan. Itulah jamaah sekalian. Berikutnya juga di antara sebab-sebab barokah adalah kita mempunyai sifat ar-ridha bima qasamallah. Ridha terhadap pemberian Allah yang Allah bagi untuk kita, kita ridho. Ya, kata Nabi SAW, innallaha yabtali abdah. Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya bima atahu, dengan yang apa yang Allah berikan kepadanya. Allah uji, kasih banyak atau kasih sedikit atau kasih sedang-sedang saja. Faman radiya bima aqtasamallahu lah, apabila dia ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah bagikan untuknya, ridho. Banyak ridho, sedang ridho, sedikit
ridho, terpaksa misalnya. Ya, susah ya kalau sedikit ridho ya. Tapi jangan ya, ridho. Biasa dapat banyak tapi sedikit ridho. Itu kan ujian, Allah menguji. Kata Nabi, Allah menguji itu sebagai ujian aja. Coba sih, antum tuh kalau dikasih uang banyak, senangnya luar biasa. Ya, sampai cingkrak-cingkrak atau piknik kemana-mana. Pas dikasih sedikit, ngeluh. Ya, itu ujian. Ya. Kalau seseorang itu dia ridho, baraka lahu fihi wa wassa'ahu, maka Allah memberkahi untuknya di dalam harta tersebut, wa wassa'ahu, dan meluaskannya. Tapi yang susah tuh ridhonya. Ya, kita ridho tuh susah tidak? Susah. Kitanya ridho, istri kita tidak ridho. Ya, ngeluh. Jadi kitanya terkena virusnya. Iya. Padahal kadang yang namanya rezeki hari ini besar, besok sedikit. Bisa jadi hari ini sedikit, besok besar. Orang dagang juga begitu. Ada orang ngeluh, sepi baik dagangannya kita. Padahal hari lagi rame beli ngomong-ngomong. Ya, hari lagi sepi ngomong. Ya, kalau lagi rame meneng baik, ya kita kan beli nyaluk. Ya, itulah manusia. Iya, water diutangi mungkin Pak Haji. Waman lam yarda, akan tetapi kalau tidak ridho, lam yubarik lahu fi, maka tidak diberkahi orang tersebut pada hartanya. Begitu ya. Ini ngaji yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nasihat untuk saya juga. Di antara wamin asbabil barakah, di antara sebab-sebab barakah juga ijlalul kibari fis sinni wa ilmi, kita menghormati orang yang lebih tua. Ya, anak-anak yang lebih muda, pemuda, jangan kurang adab kalau ngomong sama orang yang lebih tua. Ingat ini, kita juga sama, kita sudah tua, ada orang yang lebih tua dari kita, kita hormati. Ya, punya adab. Kadang orang tua itu sensitif, ini anak muda ngomongnya asal-asalan. Ya, padahal kitanya sudah lari-lari, dia belum menjadi apa-apa. Kata orang tuanya dalam pikirannya. Jadi itu sebab barokah adalah yakni menghormati orang yang sudah tua, baik umurnya maupun ilmunya. Nah di sini bukan hanya tua, tapi ilmunya. Ya, kepada guru dihormati. Tapi bukan kepada saya, bukan. Maksudnya ini secara umum. Ya, secara umum. Seperti itu. Karena kata Nabi SAW, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Ya, orang-orang tua, para ulama. Makanya anak-anak muda yang belajar ilmu tidak dengan para ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang sudah tua, apalagi berilmu, bisa tersesat. Bisa tidak ada keberkahan. Kurang adab terhadap orang tua, atau yang lebih tua umurnya dari kita, juga akan dicabutnya barakah, keberkahan. Seorang bawahan hormat kepada atasan. Seorang atasan menyayangi bawahan. Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yuwaqqir kabirahu wa lam yarham saghirahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kalau muda disayang, kalau tua dihormati. Bener Biki? Bener. Islam mengajarkan tuh seperti itu, sehingga damai, aman, nyaman. Ya, damai, aman, nyaman. Yang terakhir, saya ulang lagi, jemaah sekalian, bahwa al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Maka mintalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangan kemana-mana, kepada Allah. Innallaha qarib, sesungguhnya Allah itu dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Allah, ya,
Kemudian tidaklah kita mencari tabarruk, mencari berkah, kecuali pada hal-hal yang memang disyariatkan dengan dalil kitab dan sunnah. Dengan dalil kitab dan sunnah yang sudah diterangkan dan dijelaskan dan ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Li'anna tabarruka ibadatun, karena tabarruk itu ibadah, tidak boleh kepada yang lain. Ya, kepada yang lain. Dan bangunan ibadah itu adalah dalil dari kitab dan sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Allah datangkan atau Rasul datangkan kepada kalian dari syariat ini, fakhudhuh, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dia biarkan, dia larang, fantahu, sudah berhenti. Yang namanya berhenti tidak usah modal, tidak usah tenaga, tidak usah waktu, tidak berkorban waktu, tenaga, modal. Ya, praktis tidak? Praktis. Maka sesungguhnya melaksanakan itu lebih berat daripada meninggalkan. Kalau melaksanakan perintah butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, ya, butuh yang lainnya. Tapi kalau meninggalkan larangan enteng. Kenapa sih? Ya tinggal ditinggal saja, udah selesai. Tapi orang kadang menganggap kebalikannya karena emosi hawa nafsunya yang menguasainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ya yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan di off aja.